Hari ini kita berada di sebuah perkampungan di Kabupaten Ciamis. Kalau dilihat dari daerahnya, kita sedang berada di daerah perbukitan. Tetapi meskipun perkampungan, jalannya sudah sangat bagus, menggunakan aspal yang kokoh dan bisa dilalui berbagai macam kendaraan. Di perkampungan, perkebunannya masih cukup luas kan ya? Dan di daerah ini perumahannya juga masih cukup padat. Areal persawahannya juga masih luas, karena sekarang masih musim kemarau, jadi belum ada yang menanam padi. Karena ini daerah perbukitan, jadi tidak aneh kalau di sini itu banyak jalan yang di atasnya ada pesawahan. Tujuan kita datang ke daerah ini untuk mampir ke sebuah situs budaya yang ada di daerah ini. Namanya Cagar Budaya Pangrumasan. Ini adalah pintu gerbangnya, tetapi lokasinya memang cukup jauh dari pintu gerbang. Ikuti terus saja jalan ini, di samping kiri kanannya banyak pesawahan. Tetapi di ujung pesawahan ini banyak juga perumahan. Setelah ketemu pertigaan, ambil arah kanan. Jalan menuju Cagar Budaya ini memang sudah cukup rusak dan bisa dilalui oleh sepeda motor serta mobil kecil saja. Jika sudah melihat musola ini, itu tandanya kamu sudah sampai di lokasi. Situs Cagar Budaya ini sangat menonjolkan arsitektur bangunan yang berbeda dari bangunan lain di sekitarnya. Saat kita masuk ke sini, kamu akan melihat sebuah bangunan yang terbuat dari kayu menggunakan atap ijuk. Di sini juga ada aula dan rumah tempat kuncen. Tempat tinggal kuncennya juga mengingatkan kami merasa kembali ke masa lalu. Setelah dipersilakan masuk, kita menghampiri Pak Kuncen yang sedang memasak gula aren. Menyadap gula aren adalah kesehariannya Pak Kuncen, dan kami pun berbincang di sini sambil melihat proses pembuatan gula aren. Proses pembuatannya masih dilakukan secara tradisional menggunakan tungku di zaman dahulu, yang biasanya digunakan oleh nenek-nenek kami zaman dulu. Bilik bambu dan lantai tanah membuat rumah ini terasa adem meskipun cuaca di luar biasa panas. Pak Kuncen pun bilang, penyadap gula aren sekarang sudah sangat langka, karena banyak pemuda desa yang lebih memilih kerja di kota. Di sini juga ada bangunan yang diberi nama Pawon Aki. Pawon adalah bahasa Sunda yang artinya dapur. Jadi tempat ini biasanya digunakan untuk masak-masak saat ada acara keagamaan. Jadi, kita sedang berada di situs Pangrumasan yang alamatnya berada di Dusun Sukamaju, Desa Banjaranyar, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis. Situs budaya ini adalah peninggalan dari Kiai Bagus Santri Apu Putra, penyebar agama Islam beberapa abad lalu di wilayah Kecamatan Banjaranyar dan sekitarnya. Konon beliau itu berasal dari Demak. Dan di rumah inilah Kiai Bagus Santri menyimpan benda-benda pusaka milik beliau. Tempat ini dinamakan Balai Bandung. Tempat ini juga digunakan sebagai padepokan oleh Kiai Bagus Santri.
Balai Bandung menjadi museum untuk menyimpan benda-benda peninggalan Kiai Bagus Santri. Banyak benda-benda yang beliau tinggalkan, seperti diantaranya yaitu senjata-senjata zaman dahulu dan buku tulis tangan yang sekarang kondisinya sudah sangat rapuh. Ini adalah bagian dalam dari Balai Bandung. Menurut Kuncen, tidak banyak yang dirubah dari tempat ini sejak zaman dahulu. Bambu bagian bawah penahan tanah Balai Bandung sekarang diganti menjadi tembok dari batu. Pak Kuncen dengan senang hati memberitahu kami kondisi buku tinggalan dari Kiai Bagus Santri ini, yang beliau simpan dengan sangat hati-hati. Dan menurut beliau, buku ini sedang diteliti. Setelah kami lihat bagian yang bisa dibaca, buku tersebut berisi doa-doa yang biasa dibaca saat sholat. Buku tersebut ditulis menggunakan pena zaman dahulu dengan sampul yang terlihat sudah sangat tua. Buku ini merupakan bukti sejarah yang harus dilindungi dan disampaikan kepada anak bangsa agar mereka sadar akan sejarah daerahnya sendiri. Sungguh menarik menelusuri tempat-tempat bersejarah seperti ini bagi kami. Karena dengan cara ini, kami bisa mengenang dan berterima kasih kepada para pendahulu yang sudah dengan ikhlas menyebarkan agama Islam di daerah-daerah pelosok seperti ini. Selain benda bersejarah, Kiai Bagus Santri juga menanam pohon jati sebanyak 17 batang. Konon ini sama jumlahnya dengan 17 adegan dalam rukun sholat. Kiai Bagus Santri menyebarkan agama Islam dengan pementasan wayang kulit diiringi gamelan. Salah satu gamelan yang digunakan beliau masih tersimpan di sini di Balai Bandung. Tempat ini dinamakan Balai Bandung karena dulunya biasa digunakan Kiai Bagus Santri untuk mengajar santri-santrinya. Balai dalam bahasa Sunda artinya balai, dan Bandung sama dengan ngabandungan atau bahasa Indonesianya mendengarkan. Jadi Balai Bandung diartikan sebagai tempat untuk mendengarkan, artinya mendengarkan ajaran-ajaran agama dari Kiai Bagus Santri. Makom Kiai Bagus Santri sendiri berada di bukit sekitar sini. Di sana ada makom beliau, istrinya dan juga para santrinya. Termasuk pohon jati yang beliau tanam, sebagian ada di sana dengan usia sudah mencapai ratusan tahun. Tetapi untuk bisa berziarah ke makom Kiai Bagus Santri harus hari Jumat setelah sholat Jumat atau pada hari Jumat Kliwon. Pada Jumat Kliwon biasanya juga dilakukan jamasan atau siraman. Jamasan atau siraman adalah ritual pembersihan semua benda pusaka yang ada di situs pangrumasan dan membersihkan makom Kiai Bagus Santri sendiri. Biasanya yang ikut jamasan membawa bahan makanan berupa tumpeng yang kemudian dimasak bersama-sama. Setelah itu dilanjutkan dengan acara tawasul bersama dan makan tumpeng bersama-sama. Situs ini merupakan salah satu situs besar yang ada di Kecamatan Banjaranyar, sehingga perlu mendapatkan banyak perhatian dari pemerintah. Sudah semestinya warga, pemerintah Banjaranyar, serta Pemda Ciamis bersama-sama merawat peninggalan leluhur ini, agar tidak hilang di telan zaman. Yang tidak kalah penting lagi adalah harus adanya buku rujukan yang bisa digunakan pengunjung untuk mengetahui sejarah jelas dari situs ini. Karena yang kami tahu, sejarah situs ini hanya kami dapatkan secara lisan. Dan yang namanya sejarah lisan tidak bisa bertahan lama, karena orang yang memegang sejarah tersebut juga tidak bisa hidup selamanya.
Untuk menuju makom Kiai Bagus Santri, teman-teman bisa masuk ke jalan sini. Tetapi pastikan masuknya bersama kuncen ya. Sampai di sini dulu cerita perjalanan kita di situs Pangrumasan Banjaranyar Ciamis, Jawa Barat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.